Ya, kita Lagi. akan merenungkan bacaan Injil hari ini yang sangat jelas begitu ya, sering kita dengar, tetapi mungkin kita bisa mendalami maknanya itu. Saya bacakan dengan cepat ya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan diterapkan pada kalian sendiri. Selamat. Mengapa? Halo? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok. Itu kurang lebih ya, eh, penggambarannya bahwa kita di, diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi. Namun pada umumnya kita sebetulnya tentu setiap hari kita menghakimi atau setiap hari kita menilai ya, dari impresi yang pertama begitu kita lihat bisa nilai, oh ini orang seperti apa gitu kan dari penampilannya. Itu hal biasa, spontan kita memang begitu. Jadi kalau dibilang tidak menghakimi sama sekali ya, penampilan pertama lah. Ada istilah don't judge book by the cover, by its cover itu kan. Oh, jangan kita menilai buku dari covernya. Tapi biasanya melalui cover lah kita mau baca buku itu. Kalau covernya nggak menarik ya mungkin kita pun ini kurang bagus kali dalamnya. Jadi spontanitas kita ini, pemikiran kita langsung menilai. Dari yang kita lihat langsung kita nilai. Hanya ya jangan sampai kita ini berhenti di penilaian pertama itu. Karena kita toh kehidupan berjalan terus ya. Misalkan kita berjumpa dengan seseorang, kalau masih ada kesempatan bertemu berapa kali, nanti kan kita akan mengetahui sebetulnya seseorang itu seperti apa jelasnya. Jadi kalau ada penilaian awal, ya jangan lihat penilaian awal itu sesuatu yang mutlak, sudah titik begitu ya. Lalu aku nggak mau lagi bersinggungan dengan pribadi lain itu, pribadi yang lain. Nah, penghakiman ini muncul karena juga pertama-tama kita ini nggak adil dengan keadaan ya, dengan realita. Eh, kita punya yang namanya itu self image ya, penggambaran tentang diri kita sendiri. Penggambaran tentang diri kita sendiri, umumnya yang kita ingat itu adalah yang indah-indah. Kita ini baik ya, ziarah pergi ke panti asuhan kita itu berikan sesuatu begitu kan. Eh, yang indah-indah lah yang kita tampung di kepala kita umumnya ya. Jadi kenyataan realita bahwa kita ini egois, kita ini apa disadari pun melukai orang apa gitu kan. Itu bukan memori yang kita dengan senang hati kita simpan. Karena memori seperti itu yang pernah kita lakukan kesalahan, kekeliruan, egoisme, memori itu kan toh yang memalukan buat diri kita sendiri. Karena kita self image-nya atau pencitraan diri kita sendiri maunya yang indah-indah. Nah, itulah selumbar yang kita balok yang sebetulnya kita ini tidak mau remove dulu. Ya, kita sadari bahwa hakikat diri manusia termasuk dia dan saya adalah umumnya egois. Nah, kalau kita nggak menyadari itu, maka akhirnya kita tampung yang indah-indah tentang diri saya, tetapi yang lain nah, dinilai sedemikian rupa berdasarkan standar yang kita sendiri mungkin belum tentu bisa penuhi secara penuh, secara utuh ya. Nah, jadi penggambaran itu eh, kita mesti mampu menilai dalam kehidupan. Oh, karena misalkan begini ya, orang yang egois, orang yang mau menang sendiri, dia tidak melihat dirinya mau menang sendiri begitu. Jadi sering melihatnya lebih baik gitu kan dari yang lain. Itu pasti juga
pikiran kita sendiri. Ada realita, ada pemikiran kita sendiri. Kadang dalam kehidupan kita melihat melihat orang lain dengan katakanlah dengan cat yang hitam sekali. Ada juga yang cat yang putih sekali begitu kan. Ini pun dua-duanya kurang baik sebetulnya. Karena nanti kalau catnya putih semua gampang ketipu juga dia orangnya. Sedangkan hitam semua, maka semua dia jauhi. Dia nggak bisa berteman, dia nggak bisa berelasi dengan yang lain. Nah, kalau kita memiliki cukup kesadaran, maka kita akan lihat pribadi manusia masing-masing apa adanya. Dengan keunikannya, dengan egoismenya, dengan apa? Dengan belas kasihnya, dengan apa? Dengan pengen menang sendiri seperti itu. Sehingga kita berelasi dengan yang lain, ya adanya. Tidak perlu juga tadi cat terlalu putih, begitu ya. Karena terlalu putih nanti ya bibitnya kecewa lah. Karena kesempurnaan itu milik Allah ya. Kita semua sama-sama memiliki kekurangan. Nah, itulah balok yang mesti kita sadari bahwa di dalam diri kita sendiri ada juga kekurangan, ada juga tentunya egoisme, ya, sehingga dengan keseimbangan ini kita berrelasi dengan yang lain bisa lebih lebih manusiawi, lebih humanis seperti itu ya. Itulah mungkin kurang lebihnya. eh, Ya, dari situ kita pun tentu minta rahmat Tuhan lah ya, sehingga kita diberikan kesadaran penuh agar eh, agar sadar lah. Ya. Setelah kita memberi penilaian, ya kita tidak menganggap penilaian itu sebagai sesuatu yang sudah baku, mutlak. Karena kehidupan seseorang pun hari ini begini mungkin bisa jadi dia berubah ya besoknya. Tapi bisa juga manusia itu kan punya patternnya, punya apa polanya begitu ya. Mungkin tidak berubah besok ya, tapi setelah ketemu 5 tahun ke depan, janganlah kita memakai standar penilaian yang kita pakai 5 tahun yang lalu begitu kan. Mungkin dia ada perubahan. Yang penting kita satu sisi mampu melihat realita apa adanya. Nah, penghakiman ini juga beda dengan analisa ya. Kadang dalam kehidupan kita butuh juga keterampilan untuk analisa. Analisa, analisa ini kan eh, mengandaikan bahwa kita punya kesimpulan sementara. Ada kesimpulan sementara, tapi kita pun di sisi tertentu, ah, ini kesimpulan nggak bisa disebut mutlak ya, karena mungkin ada faktor lain yang belum saya ketahui. Nah, kenapa orang lakukan sesuatu? Ya, mungkin ada unsur tertentu dia kita analisa, tetapi juga ada faktor yang belum kita ketahui, informasi yang belum kita ketahui, sehingga penilaian kita bisa keliru. Ya. Nah, dari situ ya, tidak ada yang final lah penilaian kita. Kita bisa menilai, tetapi jangan dijadikan sesuatu yang mutlak. Ya, lalu dari tanpa disadari karena kita jatuhkan secara mutlak, maka kemudian kita mengambil jarak pada orang-orang lain. Jadi, begitu, semoga kita dikaruniai kesadaran untuk menilai diri kita sendiri apa adanya. Kalau untuk diri kita sendiri seringkali dipoles sebegitu indah, sementara di untuk pihak lain dia kita poles begitu ekstrim hitam misalkan, sehingga kita pun tidak mau berrelasi, berhubungan dengan pribadi tertentu. Oke, mari kita ya mohonkan berkat Tuhan untuk juga bisa melihat diri kita sepenuhnya dengan kesadaran sebagai manusia yang juga berdosa, lalu juga diberikan karunia untuk melihat keunikan masing-masing pribadi, sehingga kita ya tumbuh menjadi pribadi yang bijak. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu turun atas kami semua, berikanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu berelasi satu sama lain dengan kejernihan hati, dengan kejernihan pikiran, dan juga penuh kesadaran tentang hakikat diri kami sendiri, dan juga hakikat manusia pada umumnya.
Semoga dengan ini kami mampu berelasi dengan lebih humanis, dengan lebih berkemanusiaan, menilai masing-masing sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, dan bertumbuh satu sama lain, berkembang juga menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tuhan beserta kita, semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.